Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Uspuriah, peserta Latsar kelompok 3 Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang materi kesiapsiagaan bela negara. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bagi CPNS adalah kesiapsiagaan untuk mengabdikan diri secara total kepada bangsa atau negara, dan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman di masa yang akan mendatang. Sedangkan definisi dari kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam dengan berdasar pada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara sebagai respon terhadap perubahan. Kemudian dasar hukum dari kesiapan bela negara adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Terdapat 5 nilai bela negara yang harus kita tahu. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi bangsa atau negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela artinya bersedia tanpa paksaan, berkorban menyatakan kebaktian atau kesetiaan. Maka kita sebagai guru harus bersedia, rela dan ikhlas mengorbankan tenaga kita, waktu dan pikiran kita demi mendidik dan mencerdaskan calon generasi penerus bangsa. Yang nomor 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani dan rohani. Oleh karenanya kita harus rajin berolahraga. Yang kedua kesehatan jasmani dan mental. Maka kita harus memakan makanan yang bergizi. Yang ketiga memiliki etika, etiket dan moral. Maka kita harus menyesuaikan diri di tempat kerja dan bersopan santun dimanapun kita berada. Yang keempat adalah menjunjung tinggi kearifan lokal. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki rencana aksi bela negara. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Inpres Nomor 7 Tahun 2018. Yang isinya kita harus melakukan bela negara dimanapun kita berada. CPNS bisa dilakukan di on kampus atau tempat diklat ataupun off kampus atau di lingkungan kerja. Karena ini adalah sebuah sinergi setiap warga negara untuk mengatasi ancaman atau hambatan yang berdasar pada nilai-nilai luhur. Selanjutnya adalah kegiatan kesiapan bela negara. Yang perlu digarisbawahi di sini, dalam kesiapsiagaan bela negara itu tidak harus bersenjata. Yang pertama, contohnya peraturan baris berbaris atau PBB dan tata cara upacara. Yang kedua, keprotokolan. Dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan. Yang ketiga, kewaspadaan diri. Kita harus mawas diri terhadap sebuah paham atau kelompok tertentu, misalnya kelompok radikal ataupun terorisme. Yang keempat, membangun tim. Kita harus mengutamakan solidaritas dan kepentingan bersama. Yang terakhir adalah manfaat dari kesiapsiagaan bela negara. Manfaat yang pertama adalah membentuk sifat disiplin, terutama dalam hal disiplin waktu. Yang kedua, membentuk jiwa yang toleran dan solidaritas. Maka kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, membentuk mental fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme.
ini adalah rasa cinta terhadap tanah air. Selanjutnya adalah melatih jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Yang terakhir, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.